Sahabat Riskonomik, setelah kita bahas di video sebelumnya bahwa ada dua tipe utama reasuransi, yaitu fakultatif dan treaty. Fakultatif itu individual basis dan opsional, sementara treaty itu sifatnya portfolio basis dan compulsory atau obligatory bagi kedua belah pihak. Nah, di mana spreading of risk-nya dimaksimalkan? Nah, di sini perlu kita pahami bahwa ketika perusahaan asuransi melemparkan risiko atau mentransfer risiko ke reasuransi, baik melalui fakultatif ataupun treaty, biasanya mereka akan mendekati lebih dari satu perusahaan reasuransi. Sehingga dengan demikian, sisa risiko yang tidak bisa mereka tahan itu setelah mereka mengambil retensi mereka, itu biasanya di-cover oleh beberapa, dua atau lebih perusahaan reasuransi. Baik itu di treaty maupun di fakultatif. Nah, disinilah terjadi penyebaran risiko secara meluas dari satu carrier perusahaan asuransi kepada beberapa perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi ini bukan tidak mungkin pula melakukan penyebaran risiko lebih lanjut ke perusahaan reasuransi yang lain di belakang mereka, biasanya yang berdomisili di market di luar negeri. Nah, kemudian ada konsep juga yang disebut sebagai leading reinsurer, baik di treaty maupun di fakultatif, atau kalau di treaty banyak menyebutnya sebagai treaty leader. Leading reinsurer ini biasanya adalah perusahaan reasuransi yang didekati oleh perusahaan asuransi, di mana dengan leading reinsurer inilah perusahaan asuransi melakukan negosiasi dalam menetapkan price dan term and condition dari pertanggungan reasuransi tersebut, gitu ya. Setelah perusahaan asuransi dan reasuransi mencapai kesepakatan, maka term and condition itu kemudian dibawa kepada perusahaan reasuransi yang lain untuk mengambil saham-saham mereka. Setelah tentu perusahaan reasuransi leader tadi, leading reinsurer tadi, sepakat dengan term and condition dengan perusahaan asuransinya mengambil saham mereka, biasanya saham mereka relatif lebih besar daripada yang lain, kemudian term and condition itu di-offer kepada perusahaan reasuransi yang lain. Jadi katakanlah tadi contoh kita di video sebelumnya, terus ada ada risiko 100 miliar, perusahaan asuransi mengambil retensi 20 miliar, tersisa 80 miliar, kemudian katakanlah term and condition disepakati untuk reasuransinya, perusahaan reasuransi leading reinsurer ini mengambil katakanlah 30% dari risiko itu, 30 miliar, maka tersisa 50% risiko itu yang kemudian ditawarkan kepada reasuransi lain, mungkin 2, 3, 4, 5 perusahaan reasuransi yang lain. Sehingga dengan demikian terjadilah penyebaran risiko yang maksimal atau yang optimal. Reasuradur yang lain ini biasa disebut sebagai following reinsurer atau follower.